Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayah, guru biologi di SMA Islam Al-Azhar 16, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini, saya akan melaksanakan PPL Aksi 4 saya. Yuk ikuti keseruannya. Jigsaw merupakan model pembelajaran dengan pola kerja zigzag, di mana peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan peserta didik lain untuk mencapai tujuan bersama. Problem-based learning terintegrasi Jigsaw menjadi model pembelajaran yang saya gunakan pada PPL Aksi 4 saya kali ini. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, alhamdulillah pagi hari ini ketemu lagi dengan Ibu di Mapel Biologi. Ya, bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, untuk pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mohon bantuannya Arfa untuk dipimpin doa pembuka hati. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu untuk mempermudah pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, Ibu presentasi dulu untuk kehadiran anak-anak, siapa saja yang belum join dengan kita. Alifia Taskia. Oke. Berikutnya ada Zahira. Oke, yang tidak hadir dengan kita hari ini siapa anak-anak? Fausta? Fausta sakit ya? Once more again. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan 3 kegiatan ini. Yang pertama ada diskusi, yang kedua ada tanya jawab, dan yang ketiga ada berikutnya ini ada beberapa kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama di awal kontrak pembelajaran dulu ya. Di sini Bu Ida ingatkan kembali bahwa dalam pembelajaran diharapkan anak-anak bisa pertama aktif ya. Aktifnya tidak ngobrol sendiri ya, tapi aktifnya yang bermanfaat. Aktif misalnya mencoba untuk menyampaikan pendapat, mencoba bertanya, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua ada apa? On time. Tadi ada yang terlambat? Tidak, alhamdulillah. Berarti sudah on time semua ya. Yang ketiga, gadget hanya untuk pembelajaran. Di pertemuan yang lalu anak-anak, kita sudah mempelajari bagian-bagian dari nefron ginjal. Sepertinya ada di ini ya, maket elektrik ini. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada ginjal kita jika kita jarang minum dan juga sering menahan buang air kecil? Nah, kira-kira apa dampaknya? Ada yang mau menjawab? Ana? Batu ginjal. Oke, ada lagi? Menyebabkan gagal ginjal. Oke, tadi ada batu ginjal, gagal ginjal, dehidrasi, atau kurang air putih ya, kekurangan cairan tubuh kita. Maka dari itu, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar gangguan sistem ekskresi pada manusia. Dengan belajar gangguan sistem ekskresi, kita bisa tahu nih, apa aja contoh-contoh dari gejala gangguan sistem ekskresi. Selain itu, kita juga bisa mencegahnya dengan tahu kira-kira apa sih penyebab tadi batu ginjal, penyebab gagal ginjal. Pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan mencoba menganalisis kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi manusia. Yang kedua, kita bisa merekomendasikan kira-kira teknologi apa sih yang cocok untuk gangguan misalnya tadi batu ginjal atau gagal ginjal dan gangguan sistem ekskresi lainnya. Dan yang ketiga, kita mengerjakan tabel hasil analisis kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Bu Ida ada video, silakan bisa didengarkan ya. Hai,
Hai Sobat WSB, udah tahu belum tentang fakta yang satu ini? Ya, manusia setiap harinya wajib membuang zat sisa metabolisme. Salah satunya lewat buang air kecil atau pengeluaran urin. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, sehingga perlu dikeluarkan. Karena kalau tidak, dapat meracuni tubuh kita. Nah, ngomong-ngomong, kalian masih ingat gak nih organ ekskresi yang berperan dalam pembentukan urin? Ya, tepat sekali, ada ginjal. Ginjal memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Jika tidak dijaga dengan baik, tentunya akan menimbulkan berbagai gangguan dan penyakit. Nah, pernahkah kalian menjumpai gangguan sistem ekskresi pada ginjal berikut ini? Yang pertama ada albuminuria, di mana pada penderitanya ditemukan urin yang mengandung protein. Kedua, ada gagal ginjal. Wah, kalau dilihat dari gambarnya sepertinya mengerikan sekali ya. Gimana menurut pendapatmu? Dan yang ketiga, ada batu ginjal. Tentunya penyakit ini sangat familiar bukan di telinga kalian? Nah, dari beberapa gangguan yang ada pada video ini, yuk buat rumusan pertanyaan yang berkaitan dengan video yang sudah kalian tonton. Tadi ada yang mau disampaikan terkait dengan rasa ingin tahu kalian yang cukup tinggi ya? Mungkin perwakilan tasnya? Ya silakan. Bisa berdiri tas? Ya gimana tas? Ada nggak sih Bu teknologi buat ngatasin gangguan ginjal? Oke, ada nggak sih teknologi yang digunakan khusus untuk pengobatan ginjal begitu ya? Terima kasih tasnya. Selain itu mungkin ada yang lain anak-anak? Ya coba. Ya, silakan berdiri Arfa. Apakah manusia seperti kita bisa bertahan dengan satu ginjal? Oke, kira-kira bisa nggak nih kalau kita yang punya 2 ginjal bisa bertahan dengan 1 ginjal? Oke, baik, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Kita tepuk tangan untuk teman-teman kita ya. Di sini Bu Hidai membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kita mencoba untuk menggunakan model jigsaw. Di sini ada kelompok asal, pertama ada kelompok 1 ya, Hana Alivia Talita. Kelompok 2 ada Sulfa Arfa Dava. Silahkan bisa dimulai untuk bertemu dengan kelompok ini. Baik anak-anak, ini Ibu bagikan untuk LKPD-nya ya. Kita menggunakan jigsaw ya kan. Maka untuk anak-anak setiap kelompok akan Bu Hidai bagikan LK yang berbeda. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan permasalahan yang berbeda ya anak-anak ya. Baik, silakan. Sekarang kita berpencar nih menemukan teman-teman kalian yang mendapatkan permasalahan yang sama. Begitu ya. Oke, dimulai dari kelompok ahli 1. Kelompok ahli 1 bisa di sini nih. Silakan yang dapat permasalahan 1 bisa ke sini semua ya. Anak-anak bisa menggunakan HP-nya. Sekali lagi Bu Hidai ingatkan bahwa gadget hanya untuk pembelajaran. Kalian bisa menggunakan QR code kalian ya. Kemudian diisi kira-kira dapat jenis gangguan apa sih dari scan barcode-nya. Kemudian gejalanya apa kira-kira, dan rekomendasi teknologi yang cocok untuk mengatasi gejala atau gangguan penyakit tersebut. Boleh juga anak-anak mengeksplor pengetahuannya, mencari tahu kira-kira selain dari hasil barcode ini ada nggak gangguan lain pada sistem ekskresi, kayak gitu ya. Seperti itu, silakan nanti bisa didiskusikan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Bu Hidai. Di sini Bu Hidai juga akan menilai bagaimana sikap kalian dalam diskusi. Baik, kembali ke kelompok asalnya anak-anak. Sudah berkumpul dengan kelompok asal? Baik, sekarang waktu kalian untuk
mempresentasikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nama penyakitnya itu Pengobatannya. albuminuria. Agak susah sih ngomongnya tapi ya begitu. Itu ada kayak zat sisa metabolisme kayak misalnya protein atau yang bocor. Di sini saya Hana Bagita akan menjelaskan tentang penyakit albuminuria. Dan di sini Talitati Nazara akan menjelaskan tentang penyakit batu ginjal. Kemudian Taskia akan menjelaskan tentang penyakit gagal ginjal. Nah, di sini kan ada permasalahan ketiga tuh, itu ada batu ginjal. Nah, jadi batu ginjal itu gampangnya ya, batu ginjal itu adanya kayak batu-batu hasil sumbatan mineral pada ginjal kita. Nah, gejala gangguannya itu sering buang air kecil, kemudian terasa sakit saat buang air kecil, tapi buang air kecilnya itu sedikit, tapi sering. Nah, itu gejala dan gangguannya. Rekomendasi teknologi yang cocok untuk penyembuhan itu ada ureteroskopi, yaitu selang berkamera, nanti dimasukkan ke ureter tuh. Nah, selang berkameranya itu nanti kayak semacam memancarkan gelombang elektromagnetik dan nanti memecahkan batu-batu ginjal tadi menjadi lebih kecil, jadi bisa keluar tuh melalui pipis. Batu ginjal yang berukuran besar itu apakah perlu melalui operasi bedah? Ya, itu pertanyaannya. Baik, silakan menjawab. Tadi kan berukuran besar ya. Nah, kan nanti batu ginjal itu bisa dimonitor dulu. Kalau misalkan 2 sampai 3 cm itu menggunakan mikroskop. Jadi kayak alatnya dimasukin langsung, terus nanti diambil. Tapi kalau misalkan lebih besar dari itu, bisa melalui pembedahan sesuai anjuran dokter juga. Ya. Jadi kita melihat ini ya, ukuran batu ginjal kira-kira berapa sih? Ya diameternya berapa? Tadi kan sudah dijelasin ya, kalau dia 2 sampai 3 itu bisa pakai selang tadi ya. Kemudian kalau dia lebih gede dari itu, berarti harus dibedah. Begitu apa? Yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Dalam ginjal meliputi 3 proses dasar yaitu pertama, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Jadi di sini ada proses filtrasi atau penyaringan. Tadi namanya apa? Ya. Tadi penyakit yang dia glomerulusnya bermasalah namanya apa? Ya, albuminuria. Di mana harusnya di sini nyaring protein, tapi karena dia bermasalah sehingga urinnya yang dikeluarkan mengandung yang namanya adalah hemodialisis. Di mana di sini ada pasien yang gagal ginjal, kemudian nanti darahnya akan diambil menuju ke dialiser tadi untuk dibersihkan darahnya, untuk nantinya disaring proteinnya, disaring glukosanya, kemudian kalau sudah bersih dia akan dialirkan kembali ke pasiennya, begitu. Batu ginjal, terus gagal ginjal, ada albuminuria. Teknologi yang cocok tadi kita sudah kenalan dengan hemodialisis atau cuci darah, ESWM. Sebenarnya nilai kalian bagus semua, bener semua, hanya saja dari kecepatan kalian ya. Manis, ini mah kucing. Kucing. Puji siapa ya? Bonekanya Nabila. Tidak tahu. Berarti dia sudah. Ayo kasih dulu. Kayak reaksi template deh. Happy, wonderful. Cool. Ya, untuk next meet anak-anak jangan lupa untuk belajar sistem ekspresi pada hewan. Bu Ida cukupkan untuk pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini dari pagi sampai siang ini ya. Mari sama-sama kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak Widai semuanya, semoga menginspirasi kalian untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga organ ginjal kita supaya tetap sehat ya. Ibu akhiri, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.